Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Didin Herdiana, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kuningan. Di sini ada aksi nyata modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Garawangi. Tujuan pembelajaran khusus. Di sini CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Untuk selanjutnya di sini ada perkenalan untuk model coaching ini dalam supervisi akademik. Di sini ada fasilitator sebagai Aris Gunanto dan pengajar praktik Ibu Hajah Laila Nursolih SPD, dan saya sendiri Didin Herdiana SPD di CGP Angkatan 9. Untuk selanjutnya di sini ada guru model yang di observer Ibu Nurholis SPDI sebagai guru PAI Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Garawangi. Untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nurholis. Bagaimana keadaannya sekarang hari ini? Saya lihat Ibu sekarang sebelumnya kan kita mau observasi ya. Nah di sini mau kita dalam artian bincang-bincang dulu, ngobrol dulu. Saya mau menanyakan untuk observasi yang Ibu akan lakukan. Oke, Ibu udah siap kan? Nah, untuk di sini saya akan menanyakan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Kebetulan saya nanti akan mengambil bab 7, saya sudah masuk ke bab 7. Di situ saya akan membawa baik untuk pelaksanaan pembelajaran observasi nanti. Kebetulan saya akan menyampaikan ke bab 7. Dan dengan tujuan pembelajaran yaitu anak-anak mampu menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian anak-anak juga akan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana meyakini bahwa Allah itu mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Oke, terus ini tadi kan dari di bab 7 ya. Di bab 7 ini area pengembangannya yang akan disampaikan saat berlangsung itu apa aja area pengembangannya? Belajar. Oke, untuk pertanyaan yang kedua di sini untuk area pengembangan yang akan dicapai saat Ibu pembelajaran berlangsung itu apa aja? Saya mencoba untuk nanti anak-anak belajar secara berkelompok, mengerjakan tugas secara berkelompok, di mana nanti anak-anak akan belajar untuk bekerja sama, saling memahami setiap karakter untuk mencapai satu tujuan. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini tentang rancangan pembelajaran. Apakah yang model pembelajarannya itu seperti apa, strategi pembelajarannya yang nanti diterapkan seperti apa, metode pembelajarannya itu seperti apa? Rencana saya untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan dengan menggunakan tugas yang berbeda kepada setiap kelompok dalam waktu dan jam yang sama, tetapi dengan perbedaan dalam hal melaksanakan tugasnya. Terus apa yang akan digunakan media pembelajarannya? Untuk yang anak-anak yang gaya belajarnya secara visual, saya akan menggunakan beberapa platform. Untuk anak-anak yang audio itu kita akan coba dengan mengarahkan beliau untuk menghafal secara lagu atau misalnya apapun yang mereka bisa hafal. Kemudian untuk anak-anak kinestetik saya akan mencoba dengan mereka membuat konsep sederhana dengan menggunakan alat tambahan misalnya kertas aspuro, kertas origami, lem, gunting, dan lain-lain. Ya. Terus di sini untuk pelaksanaannya nih kapan Ibu observasi di kelas kira-kira? Insya Allah minggu ini jatuhnya di hari Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024 di kelas 8E jam 1. Ya.
Terus apa dari percakapan hari ini menurut Ibu sendiri? Dengan percakapan kita kali ini, saya bisa lebih nanti melihat kembali rancangan pembelajaran saya untuk nanti bisa digunakan dalam pembelajaran observasi secara maksimal, di mana kurangnya, di mana lebihnya. Dengan percakapan ini akan menambahkan kurangnya dan akan lebih memantapkan lagi saya ketika mengajar menggunakan metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Dari beberapa pertanyaan ini saya sudah mengerti bahwa si Ibu akan nanti untuk berdiferensiasi ya dengan beberapa keinginan murid, minat belajar murid. Nah, di sana saya sudah juga tergambar nanti anak berdiskusi ya, terus berkelompok, nanti berprestasi ya untuk kelompok masing-masing. Baik, di sini sudah tergambar bahwa anak tersebut bisa menunjukkan kepemimpinannya nanti ke depan secara bersamaan. Nah, terus untuk pelaksananya semoga nanti Ibu bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apapun. Nah, terima kasih Ibu dari percakapan observasi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan pelajaran ini di kelas Motoris ya. Silakan kita sebelum belajar berdoa dulu oleh belum siap, jangan dilewat, belum belajar kita berdoa. Belajar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa? Oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Mamira ya. Oke, Mamira izin. Baik. Terima kasih ya. Sudah belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ya. Bagaimana kita harus yakin dan percaya bahwa Nabi dan Rasul itu ada dan memang Allah sudah utus kepada kita semua. Ya, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar ke tema yang baru, yaitu kita akan belajar di halaman 174. Silakan dibuka bukunya ya. Di sana kita akan belajar tentang bagaimana meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Walis akan membagi teman-teman ke dalam 3 kelompok untuk nanti bekerja masing-masing di kelompoknya. 3 kelompok, 1 kelompok itu akan berjumlah 10 orang. Kita nanti akan hitung dari mulai sebelah kanan 10 itu kelompok 1. Selanjutnya 10 berikutnya kelompok 2 dan 10 berikutnya kelompok 3. Oke? Kalian mengerti? Silakan dimulai. Ya, mohon perhatiannya teman-teman. Kalian sudah dibagi kelompok 1, kelompok
biro, ada kertas origami, gunting sama lem. Silakan teman-teman bekerja sama membuat ringkasan peta konsep dari Nabi dan Rasul. Silakan teman-teman tulis namanya, kemudian tugasnya apa saja, hanya poin-poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyanyikan 25 Nabi Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Infografi halaman di internet. 1. Tunjukkan perilaku baik di dunia maya. 2. Periksa pengetahuan aku umum dan kata sakimu. 3. Jangan menyebarkan rumor. Generasi digital adalah mereka yang bertemu dalam kemudahan akses informasi digital dan teknologi informasi. Generasi yang lahir setelah tahun 2014 ini sangat dekat dengan perkembangan teknologi komunikasi digital. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas Nabi dan Rasul. Sebagai saksi bagi umatnya. Kedua, Nabi Muhammad sebagai guru dakwah. Ketiga, Nabi Idris alaihissalam sebagai pembawa kabar gembira. Sebagai sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan menjelaskan tentang makna iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, kita juga akan meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Insya Allah kita akan belajar itu semua ya. Mohon dipahami dan disimak dengan baik, oke? Terima kasih teman-teman, hari ini sudah belajar dengan baik, dengan hebat, luar biasa. Tadi semuanya sudah presentasi per kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah kita sudah mengetahui tentang 25 Nabi dan Rasul, nama-namanya, tugasnya, sifat-sifatnya yang memang harus kita teladani. Baik teman-teman, Bu Olis mau tanya, sifat Nabi dan Rasul itu ada berapa? Yang pertama? Artinya apa? Kedua? Artinya apa? Ketiga? Artinya apa? Artinya apa? Teman-teman sudah tahu dan sudah bisa menyebutkannya. Nanti teman-teman silakan dicoba untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nurholis. Ya, pagi Pak Didin. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih. Ibu, kemarin kan Ibu sudah observasi ya dan disajikan sama saya. Nah, sekarang untuk pas observasi ini kita akan melakukan bincang-bincang terkait hasil dari observasi yang kemarin. Oke, kita langsung mulai aja ya Bu. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama di sini, apa yang diharapkan dari obrolan ini Ibu? Dengan obrolan seperti ini, saya bisa mendapatkan titik terang atau pencerahan tentang pembelajaran yang baik, sehingga saya bisa memperbaiki kualitas pembelajaran dari segi metode, dari segi diferensiasi dan dari banyak hal lain. Oke, terima kasih. Terus perasaan Ibu setelah mengajar kemarin itu observasi sama saya, apa yang Ibu rasakan? Pada awalnya saya merasa gugup, tapi setelah berlangsung terlihat anak-anak aktif dan anak-anak juga ternyata menyukai dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, sehingga lama-lama menjadi mencair suasananya dan pembelajaran alhamdulillah berjalan. Oke. Masalah gugup itu mah manusiawi ya Bu, yang penting sudah berjalan dengan lancar ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah rencana perbaikan saat pra observasi ini sudah mengalami perbaikan? Apakah itu rencana perbaikannya waktu itu? Rencana perbaikannya saya mungkin akan memperbaiki bagian-bagian dari RPP-nya, kemudian lebih ke mencari materi atau pembelajarannya yang akan berpusat kepada anak supaya anak lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Terus di sini terkait hal ini kan di RPP ya, apakah anak visual sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan? Dengan menggunakan metode yang kemarin yang berdiferensiasi itu, saya rasa anak-anak mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Hanya saja barangkali anak baru gitu ya mengenal metode berdiferensiasi, sehingga anak belum secara maksimal seutuhnya mempraktekkan atau misalnya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu secara maksimal. Berarti dari mulai pengenalan berdiferensiasinya itu ya sesuai dengan kebutuhan muridnya. Ya. Terus di sini saya akan tanyakan lagi, apa yang menjadi yang sudah cukup atau malah sebaliknya kurang cukup yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran kemarin itu. Yang sudah cukupnya mungkin dari keaktifan anak. Ya. Kemudian, jadi maksudnya ketika berdiferensiasi itu anak lebih aktif, terlihat lebih aktif. Kemudian anak juga terlihat enjoy, senang karena anak belajar sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, sementara kekurangannya sendiri itu dari hal mungkin dari hal sosial emosionalnya anak, gitu ya. Jadi itu yang belum tercapai secara maksimal karena mungkin biasanya kalau anak-anak dikelompokkannya secara mereka memilih sendiri. Kalau sekarang berdiferensiasi itu saya mengelompokkannya sesuai dengan minat dan kebutuhan anak-anak. Terus di sini terkait area pengembangannya yang ingin memperbaiki, kan rencana apa yang menurut Ibu Nurholis yang kurang baik itu terkait ininya? Utamanya mah di kompetensi sosial emosionalnya gitu ya. Kalau misalkan dari secara kognitif, dari bahasa, dari seni yang lain-lainnya mah itu sudah ini ya, tapi lebih ke kompetensi sosial emosionalnya karena
dengan anak-anak belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, itu akan termotivasi secara alami dari dirinya sendiri. Ya. Sehingga anak-anak bisa bekerja sama dalam kelompok itu dengan baik. Ya. Tadi secara kekurangannya ya. Terus ini untuk kapan pelaksanaan untuk perbaikannya? Mau kapan itu untuk pelaksanaan? Rencananya itu di pembelajaran yang akan datang. Iya, kita akan lebih mantapkan kembali dari segi RPP-nya, dari segi materi pembelajarannya, dari segi hal-hal yang memang kemarin ada kekurangan, jadi akan kami perbaiki. Terus di sini kan ibu sebagai ininya ya guru, terus siapakah yang menjadi sumber inspirasi dari yang telah ibu laksanakan sampai saat ini? Sumber inspirasinya dari mana? Tentunya kita sebagai guru, gitu ya, inspirasi kita semua adalah Ki Hajar Dewantara, gitu ya. Ada ya? Iya, sungguh luar biasa Ki Hajar Dewantara itu memotivasi kita semua sebagai guru. Iya. Dan tentunya sebagai motivasi saya juga adalah rekan-rekan guru yang lainnya, termasuk rekan-rekan guru CGP gitu ya, yang apalagi guru-guru penggerak yang memang sudah luar biasa dinilai, dirasa lebih baik dalam pembelajaran. Ya, terima kasih. Terus ini pertanyaan selanjutnya, dari obrolan ini ada nggak yang masih mengganjal atau yang kurang puas menurut ibu penulis sendiri? Sebenarnya kalau dibilang puas, manusia itu apalagi guru itu kan pembelajar sepanjang hayat, tidak akan pernah merasa puas, gitu ya. Karena ketika kita sudah baik, kita akan merasa bagaimana supaya lebih baik lagi, gitu kan. Banyak sekali hal yang memang dirasa kurang puas, gitu ya. Tapi untuk mencapai ke situ, jadi kita senantiasa perbaiki dan insya Allah kalau misalnya kita senantiasa memperbaiki, insya Allah hasilnya akan baik. Ya, intinya pembelajar sepanjang hayat ya untuk diri sendiri. Nah, berarti dari poin yang saya rekam di sini untuk kekurangannya ini dari pembelajaran diferensiasi karena siswa baru yang mengenal tersebut, dan tapi alhamdulillah dilihat dari kemarin juga saya melihat anak aktif, bagus ya, dia menyukai apa yang mereka inginkan belajar tersebut. Terus dari PSE-nya mungkin ya itu mah bisa berjalan dengan waktu kalau di PSE, karena sosial emosional anak itu berbeda ya, kulturnya berbeda, dan itu suatu hal yang wajar yang menurut saya. Nah, dari mungkin percakapan ini pas observasi, alhamdulillah ibu sudah baik, saya lihat dari mengajarnya dan bagus. Dari anak respon anak ada, terus saya lihat juga ibu juga aktif, jadi anak terlihat hasil belajarnya juga lumayan bagus lah menurut saya mah, dan nanti kedepannya bisa ditingkatkan lagi untuk kemajuan SMP Negeri 1 Garawang ibu ya. Mungkin itu aja ibu ya, ibu bisa kembali ke kelas, silakan untuk melanjutkan aktivitas belajar mengajarnya. Oke, ibu terima kasih ya ibu. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton atau menyaksikan video kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton atau menyaksikan video kami.